Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital untuk kita review, keluaran dari brand atau merek Hakamitsu, dan ini merupakan versi Smart Series-nya. Harganya pun juga sangat terjangkau sekali, di bawah Rp150.000 saja, dan tentunya akan menjadi lebih murah lagi apabila teman-teman memiliki voucher pembelian. Bagi yang tertarik dengan STB ini, link pembelian sudah kita sertakan di deskripsi video. Hakamitsu Smart Series ini resolusinya itu sudah mendukung Full HD 1080p, dan pastinya ini juga dapat kita gunakan untuk memutar YouTube. Tentunya ini harus terkoneksi terlebih dahulu ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. USB Wi-Fi dongle-nya ini harus dibeli secara terpisah. Terkait dengan fitur-fitur lainnya kurang lebih sih sebenarnya hampir sama saja seperti STB televisi digital kebanyakan yang sudah pernah kita review. Namun untuk STB ini belum mendukung untuk HEVC H265, baru mendukung untuk H264 saja. Akan tetapi ini sudah mendukung external subtitle SRT, nanti akan kita cobakan. Begitu juga dengan fitur-fitur lainnya, dan ini juga termasuk low watt ya, di mana untuk konsumsi wattnya itu kecil dari 10 watt saja, dan untuk standby kecil dari 1 watt. Ini juga akan kita lakukan testing untuk memastikannya. Untuk STB ini tentu saja ini sudah ber-SNI, sangat cocok sekali bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang sudah ber-SNI, maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihannya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jika kita perhatikan tidak ada kabel HDMI. Dan pertama kita lihat dulu dari user manual atau buku petunjuk. Nah, ini merupakan buku petunjuk yang kita dapatkan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini dikarenakan STB ini sudah ber-SNI ya. Akan tetapi ini tidak ada juga kartu garansinya. Sepertinya untuk produk ini tidak ada garansi sama sekali. Jadi pastikan pada saat menerima unitnya dalam kondisi baik. Jikalau dalam keadaan cacat, sebaiknya itu dikembalikan saja ke penjualnya, karena ini sekali lagi tidak ada garansi ya. Lalu kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak 1 pasang, kualitasnya biasa saja. Dan saran lagi-lagi ya, sebaiknya ini diganti saja dengan kualitas yang lebih baik daripada yang ini. Dan ini merupakan kabel RCA yang kita dapatkan. Lagi-lagi juga ini adalah standar saja untuk dari segi kualitas. Bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, maka tidak perlu untuk membeli kabel RCA lagi. Namun bagi teman-teman yang menggunakan televisi LED maupun yang sejenis yang terdapat port HDMI-nya, sebaiknya menggunakan kabel HDMI. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, kabel HDMI-nya tidak ada, jadi harus dibeli secara terpisah. Dan ini adalah remote control yang kita dapatkan di STB ini. Dari segi desain rancangan adalah hampir sama saja seperti kebanyakan pada STB televisi digital yang lainnya. Dari segi quality build up cukup bagus ya, dengan harga di bawah Rp150.000 ini. Termasuk tombol-tombolnya pun juga ini termasuk merupakan salah satu tombol-tombol pada remote control yang terbaik menurut saya. Tidak terlalu empuk ya. Jadi ini ada feedbacknya pada saat kita menekannya. Jadi ini cukup bagus, dan ini merupakan posisi tempat baterainya ya. Tidak mendukung untuk infrared learning function, jadi tidak bisa digunakan sebagai pengganti remote control televisi. Dan selanjutnya ini adalah STB televisi digitalnya. Dari segi casingnya ini terbuat dari metal ya. Kemudian ini adalah pada bagian front panelnya. Nah, pada bagian front panel dapat kita lihat kelengkapan tombolnya semuanya adalah ada. Tombol channel ada, tombol volume ada, tombol OK juga ada, tombol power juga ada, tombol menu juga ada. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun STB ini tetap dapat kita operasikan. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat USB port ya, sebanyak 1 buah saja. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti membutuhkan lebih daripada 1 USB port, maka dapat menggunakan USB hub saja ya. Nah, kemudian selanjutnya pada sisi bagian sebelah kanan terdapat ventilasi udara. Pada bagian sebelah kiri juga terdapat ventilasi udara, juga termasuk pada sisi bagian atasnya. Ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian bawah, itu adalah sama. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang seperti yang sudah kita katakan tadi, untuk USB portnya cuma 1 saja. Tidak ada lagi tambahan pada sisi bagian belakangnya. Dan jika membutuhkan lebih daripada 1 USB port seperti yang sudah kita sebutkan, maka dapat menambahkannya dengan menggunakan USB hub. Nah, USB hub salah satu yang kita rekomendasikan adalah seperti ini ya. Ini merupakan salah satu USB hub yang menurut kita ini sangat direkomendasikan sekali.
Nah, ini pada posisi bagian belakangnya, di mana di sini terdapat port RCA untuk video dan audio. Lalu di sini juga terdapat port HDMI, kemudian port audio koaksial, dan selanjutnya ini adalah port untuk antena. Antenanya bisa menggunakan antena indoor dan antena outdoor, dan pastikan terkait dengan lokasinya. Jikalau lokasinya bagus, mungkin saja bisa menggunakan antena indoor saja. Dan tentunya ini juga dapat diparalelkan ya dengan STB yang lainnya. Jadi cukup menggunakan satu antena untuk 2 STB televisi digital. Baik, selanjutnya kita akan cobakan, kita lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB Hakamitsu ini. Semoga saja sih ini sesuai dengan ekspektasi kita. Kualitas gambar lebih tajam jika dibandingkan dengan STB dengan chipset yang lain. Komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur double audio berjalan lancar, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio out ke BS Out. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Hakamitsu Smart Series. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 40,6 derajat Celcius. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Tidak ada delay pada respon remote control, dan terdapat beberapa tombol shortcut untuk memudahkan pengoperasian. Proses booting cukup cepat, hanya beberapa detik saja, dengan tampilan logo dan tulisan Hakamitsu Smart Series dengan background berwarna putih. Tampilan user interface berbeda dengan kebanyakan STB dengan chipset Ali pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap, tidak termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, yaitu GT Media V8 Finder Pro. Selain menggunakan Finder Meter GT Media, kita juga membandingkannya dengan STB lain dengan chipset yang berbeda. Walaupun berbeda bukan berarti tunernya tidak sensitif. Sensitivitas tuner adalah sama, di mana untuk semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang memiliki sinyal lebih rendah. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perlu untuk diketahui, proses scanning STB ini cukup cepat, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay dengan mode black screen atau layar hitam pada saat perpindahan tersebut. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 4 kelompok saja. Nama kelompok favorit tersebut tidak dapat untuk di-rename atau diubah. Sama dengan STB yang lain, STB Hakamitsu juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada pilihan menu installation bersama dengan STB lain, pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk antena power, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak terscan, maka set submenu channel type ke all. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia, agar dapat berfungsi dengan baik, jangan lupa untuk masukkan local code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Menu apps berisikan pilihan aplikasi streaming seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Agar dapat berjalan, pastikan STB ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Menu pencarian YouTube tidak bisa digunakan. YouTube pun tidak berjalan dengan lancar, padahal sudah menggunakan internet dengan kecepatan bandwidth 50 Mbps. Untuk pilihan resolusi dapat menekan tombol kuning pada remote control. Tidak hanya YouTube, TikTok, dan WeTV pun tidak dapat untuk digunakan. Namun sedikit terobati, untuk YouTube Kids dapat berjalan dengan lancar. Enggak, biasa aja kok. Aku ini dari keluarga sederhana. Menu picture berisikan pilihan untuk aspek rasio, resolusi, dan TV format. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p 50Hz. Untuk kualitas gambar tidak perlu untuk diragukan lagi. Berikut kualitas gambar yang kita capture langsung dari perangkat tanpa kita edit sama sekali.
Menu program edit berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk daftar channel favorit hanya terdapat 4 kelompok saja. Untuk memilih bahasa OSD dapat masuk ke menu option. Pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu option ini juga terdapat pengaturan lainnya, seperti subtitle, audio, program, time, dan USB. Berikut pilihan pada submenu program. Terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Dan berikut ini pilihan untuk submenu USB. Menu multimedia berfungsi sebagai media player, seperti untuk memutar musik, melihat foto, memainkan video favorit, dan video hasil rekaman. STB ini tidak mendukung HEVC H265, walaupun tertulis mendukung eksternal subtitle SRT, setelah kita cobakan ternyata tidak bisa. Untuk subtitle SRT ini disimpan di direktori yang sama dengan nama file yang sama dengan file video. Berikut ini pilihan pada menu sistem. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih Restore Factory Default dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pastikan submenu Recall List di posisi on jika ingin menggunakan fitur ini untuk melihat dan kembali ke channel yang sebelumnya yang pernah ditonton dengan cara menekan tombol recall pada remote control. Untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet dapat masuk ke menu Network, hanya mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 saja, tidak mendukung chipset RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering atau koneksi internet dengan menggunakan kabel data smartphone. Menu Upgrade berfungsi untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya, hanya bisa secara manual saja melalui USB Upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat matinya listrik. Untuk melihat versi hardware dan software dapat memilih menu version. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,2 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi tetap aman walaupun colokan tidak dicabut. Namun jika tidak digunakan dalam durasi waktu yang lama, maka sebaiknya colokan dicabut saja agar lebih aman. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB Hakamitsu Smart Series memiliki gambar yang lebih tajam, hanya memiliki satu port USB saja, suara tidak pecah, tuner sensitif, dan mendukung Dolby Audio. STB ini tidak dapat digunakan sebagai IPTV player seperti kebanyakan STB televisi digital lainnya. Suhu terkendali dengan desain ventilasi yang cukup baik. STB ini cocok untuk digunakan pada semua jenis televisi. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.